Ibrahim, Ismail, Ishak. Apa itu? Ilaha wahid, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Tuhan kami sama. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil seirama ini. Yakub, Isa sama-sama menyuarakan menyembah kepada Tuhan bernama Yesus. Silakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Adalah Yahweh. Karena Tuhan bangsa Yahudi sampai sekarang disebut Yahweh. Apakah Tuhanmu Yahweh? Modal jawab dengan jujur. Pakai data. Tadi Zuma bicara pakai data. You congor aja. Loh, kan begini saja, begini. Mana di Bible dikatakan bahwa Tuhan Abraham, Isa, Yakub itu adalah Yesus. Itu aja jawab. Silakan. Ada. Dalilnya ada. Silakan. Ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Karena Yesus Aku ada sebelum Abraham ada. Hei, Bekicot ada sejak dunia diciptakan. Binatang lebih dulu dicipta dari manusia. Berarti binatang itu Tuhan. narasumber jangan kayak Zuma, host. Dengarkan dulu dalilnya. Pertanyaan Anda ku jawab dengan baik. Saya jawab. Mana buktinya? Dengar, saudari Alitia, dengar. Saudaramu bertanya, mana bukti Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan yang kalian sembah? Tak kasih dalil. Ya, saya buka Kejadian 4 ayat 26. Buka Kejadian 4 ayat 26. Dalil jelas. Sekarang pertanyaan saya, mana dalilnya di dalam kitabmu Bible Perjanjian Baru Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub seperti yang saya terangkan dalam Al-Quran? Mana? Yesaya 52 ayat 10. Buka, Cuma. Apa? Yesaya 52 ayat 10. Kucuk, Yesaya itu kitabnya Yahudi. Kucuk. Yang saya tanya, begini. Tuhanmu yang bernama Yesus itu. Begini, kau yang berkata, sabar, dengarkan dulu kekristenan. Yang saya tanya, Yesusmu anak orang. Yesusmu anaknya Bunda Maria. Buktikan kalau itu adalah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Jangan bawa Yesaya memalukan. Anda tadi mengklaim saya tidak mau dibodohi oleh orang bahlul. Yang saya tanya di dalam kitabnya orang Kristen. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi, kau diketawai, nanti kau diludahi Yahudi. Kejadian semua nanti kau diketawai Yahudi. Nanti kau diketawai Yahudi. Jangan. Ada Ahibili di bawah, ada Ahibili. Nanti kau diludahin sama beliau. Sekarang pertanyaan saya, Saudara Jerry, ini Timothy diam. Timothy diam. Saya bukan Timothy. Saya bukan Timothy. Sekarang Bang Jerry, silakan saudaraku tunjukkan kepada kami bahwa Yesus anaknya Maria adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Kau Timothy diam. Kalau perlu kau cuci toilet aja, kau kerja bikin kopi. Tuhannya Abraham, Tuhannya Adam, karena dia itu firman yang datang sebagai manusia, karena firman mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan kau karang-karang sendiri, saudara. Itulah dia. Kita butuh dalil, saudara. Kita butuh dalil. Innama amruhu isa arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu di atas muka bumi ini pada mulanya dalam firman. Matius 4 nomor 4, segala sesuatu yang berupa manusia dicipta dari segala firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan ke bawah itu. Yang saya butuh dalil. Yesaya 52 ayat 10. Ada yang punya kitab, mampus.
Yuk. Oke, Ya. Silakan akhi. Hantam dia ini penyembah manusia ini. Silakan. Buka dulu itu. Yesaya 52. Kristen juga Andi Kusuma. Shalom, Aferi. Dari mana datanya perjanjian lama kitabmu? Iyalah, itu Yesus pakai perjanjian lama. Hasil curian terjemahan dibilang kitabnya tidak malu. Aduh, Andi sebentar, Yesus itu pakai perjanjian lama. Iya, karena Yesus orang Yahudi, dia Bani Israel. Iya, tetapi yang bawa ke Kristen itu orang Yahudi. Yang digenapi itu semua perjanjian lama yang digenapi. Silakan Akhi Billy mohon sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum siuman ini bahwa kitab Tanakh itu hanya milik orang Yahudi. Silakan Akhi. Zuma jangan lari dulu. Zuma. Anda harus Anda harus membuktikan bahwa Elohim Yahweh itu adalah Allah. Anda ada urusan sama dengan siapa ini 3 juta monoteis ini. Anda harus membuktikan kepada saya bahwa Allah adalah Yahweh. Saya sudah buktikan dalil kitab suciku. Tidak bisa. Apakah Anda bisa berkata, dengar, apakah Anda bisa bersyahadat dengan berkata tiada saya Islam, saya Islam, syariat agamaku Islam. Kenapa kamu harus menjadikan saya Yahudi? Saya tanya simpel aja. Saya tanya simpel aja. Allah itu Yahudi bukan? Seorang Islam disuruh bersyariat Yahudi, kan lucu. Cuma pertanyaan simpel saja ini, simpel sekali. Apakah Allah adalah Yahweh? Kalau yang kamu maksud Yahweh itu adalah dengar, ini saya menjawab. Tidak ada Tuhannya orang Yahudi disebut Yahweh, tak ada. Itu dewa Mesir kuno. Mau saya tunjukkan? Silakan. Ya? Tunjukkan kepada saya kalau orang Yahudi nyembah Yahweh. Silakan. Silakan mana buktinya? Buka Kejadian 4 ayat 26. Mana ada Yahweh di situ? Buka Kejadian 4 ayat 26. Mana ada Yahweh di situ? Buka Kejadian 4 ayat 26. Hashem, Buka terjemahan asli. Apakah Hashem sama itu baru betul. Allah? Itu Hashem. Hashem sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo sama. Wah. Kenapa kamu ketawa? Jadi kau bisa, jadi syahadatmu coba rubah. Coba rubah syahadatmu deh. Kenapa tidak ada Tuhan selain Allah? Dan aku bersaksi bahwa Abraham adalah utusan Allah. Hasyemnya di mana? Jadi kalau orang Tuhan selain Tuhannya Abraham. Tiada Tuhan selain Tuhannya Abraham. Tiada Tuhan selain Tuhannya Musa. Tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Ishak. Tiada Tuhan selain Tuhannya Yakub. Tiada Tuhan selain Tuhannya Daud. Tiada Tuhan selain Tuhannya Salomo. Kalau kita bersyahadat tiada Tuhan selain Hasyem. Diam dulu. Abang Suma mungkin kita bisa kasih kesempatan ya, Bang Billy, Bang Suma, Daeng Tabe. Iya, silakan. Oke, silakan Bang Billy. Satu sesi, silakan. Oke. Jadi tentang apakah Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama lain dari Hashem, yaitu El Elyon dan Hakadosh Baruch. Jadi Hashem itu mempunyai 70 nama. Ya. Jadi kalau orang Yahudi yang paham bahasa linguistik Semitik, dia akan tahu Subhanahu wa taala setara dengan El Elyon dengan Hakadosh, itu artinya. Terus di mana sih kita bisa menemukan tekstual secara konkret yang tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Hashem, El Elyon, El Gibor, Hakadosh. Bisa dibukakan dibesarkan kamera saya. Oke, sebentar. Jangan lupa Kejadian 4:26 ya, Bang Eli. Oke, kita lihat di dalam kitab Kejadian ya, Exodus Keluaran ya. Kita lihat sini. Lihat. Ana Allah Robuka. Sih? Ana. Sebentar, itu alif lam lam ha ada nggak di situ? Alif lam lam ha ada nggak? Sabar dulu, lagi dibacakan. Masa alif lam lam ha bahasa Arab? Sabar, silakan. Itu ada. Alif lamen he itu ada. Iya, betul. Itu. Ini jangan-jangan kau nggak bisa baca.
Ada alif lam lam ha beda lah. Itu alif. Ya nggak bisa alif lam lam ha dong. Jadi itu kan bahasa Ibrani sama bahasa Arab itu memiliki kesamaan linguistik Itu ada apa? tuh. Alif, Semitik, lamet, rumputnya lamet, semitik. Nih, ada tuh. Kita kan bicara soal nama, proper name ya. Nah itu tuh. lah ini Allah itu kan proper name menurut Islam kan? Nah itu tuh. tuh. Alef, Menurut lamet, Islam lamet, Allah hei. proper name bukan? Allah itu proper name atau bukan? Jadi kalau kalian sabar dulu saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara ingin bukti tekstual, ini buktinya. Siapa ulama yang menulis Rasak? Rabi Sa'diyah Gaun. Oke. Ya, Kejadian 4 ayat 26, coba jelaskan Bang Eli. Kejadian 4 Ayat 26. Tunggu bentar. Kejadian 4 ayat 26. 4 20. Oke. Mungkin dulu ini kali ya Abraham pernah ke Mekah kali. Ya diam dulu, lagi dicari dulu. Ya, silakan dibaca saudaraku tercinta. Ya, Anda yang baca, Anda yang jelaskan lah. Kan saya Anda minta bisa bacanya jelaskan. enggak? Bacakan. Jangan congol aja gede, coba baca. Baca dong. Ulaset Hugam Yulat Hah? Ben Salah, sayangku. Kenapa? Salah. Fayatse Kain Milfanai Hashem. Terus Enggak, Kejadian 4 ayat 26 itu bukan Kejadian 4 ayat 26 itu. ini 4. Nih, ini 4 nih. Ini Beresit. Beresit. Oh ya. Ya, Pak, bacalah. Beresit apa? Bacalah. Ya 4 udah. Jadi saya mau pastikan dulu nih, Anda bisa baca nggak? Kalau nggak bisa ya udah saya pakai terjemahan Indonesia. Ya, pakai terjemahan Indonesia terserah. Oh, berarti Anda nggak bisa ya? Ya, terserah lah. Oke, udah susah kalau gitu deh. Oke, kita buka. Aduh, ini nggak boleh di atas kitab. Enggak, Ini kita ya, pakai misalnya interlinear ya, interlinearnya. Karena saya pengen ini tahu di situ ada nama Yahweh. Yahweh. Oh, oke. Kita lihat. Oke. Oh, saya demen. Ini jadi ini teks aslinya ya. 24 ini. Ini ayatnya yang translasinya bahasa Inggris 24 kita cari apakah ada Yahweh di situ? 26. 24 apa 26? 26. 26. Oke, 26 nih. And as for said, to him also a son was born, and he named him, dan menamakan saya Enos. Then to call in the name of Hashem. Berarti Hashem itu proper name. Bukan Yahweh, karena Yahweh Jadi, itu ya, name Sabar dulu, Hashem sabar itu dulu. name. Saya tanya, Hashem itu name. Nama proper name. Hashem itu proper name ya. Ya, proper name. Kalau begitu, apakah Allah itu adalah Hashem? Jelas. Proper name. Jadi kalau menurut Bang Suma, boleh orang bersyahadat berkata bahwa tiada Tuhan selain Hashem, begitu? Dan Yesua Lucu, adalah kenapa kau utusan. mau merubah Begitu boleh? akidah umat Boleh Islam? enggak? Kau merubah Saya bahasa. tanya Kenapa kau boleh merubah? enggak ketika Kenapa kau Anda merubah? bawa Yahudi, sabar Kenapa? Suma. Kenapa kau Ketika Anda merubah? bawa Yahudi yang berkata bahwa Hashem itu adalah Allah, Anda setuju bahwa Hashem itu adalah Allah? Saya Setuju nggak? katakan, dengar dulu, pasang kuping Setuju baik-baik. enggak? Setuju Dengarkan, enggak? dengarkan, Jawab dulu, pasang setuju apa kupingmu, enggak? pasang kuping. Am kuntum syuhada'a ishadara Ya'qubal maut isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Ini Oke, Tuhan kami jadi jelas ini. Tuhan Anda yang percaya? disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu Tuhan kami. Kenapa kamu ganggu gugat? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya
di dalam bahasa Ibrani memiliki gelar-gelar yang sama dengan Asmaul Husna. Namanya siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu beda. Kalau El Shaddai itu beda. Oke, udah, kita nggak usah berpanjang lebar. Sekarang buktikan Yesus itu adalah yang disembah Abraham. Silakan. Kau harus mengakui dulu. Saya akui Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang disembah oleh nabiku Ibrahim alaihissalam. Itu imanku. Tidak boleh kau ganggu-gugat. Karena kitab suciku mengatakan demikian. Tak ada orang yang bisa mengganggu imanku. Nggak ada. Sekarang kau mengakui. Dengar. Sekarang kau katakan bahwa dengarkan saya, dengar. Sekarang kau mengakui bahwa Tuhan kami, Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam menjelma menjadi bayi. Sekarang buktikan kepada kami Tuhanmu yang digantung orang Romawi itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Kami butuh dalil. Silakan. Gini, debatnya nggak usah kayak anak-anak. Dalil. Jadi kita nggak usah lari sana kemari. Saya diam, saya tunggu dalil. Silakan. Ya, begini, kita itu debatnya nggak usah kayak anak-anak. Nah, diam bagaimana? Yang kayak anak-anak itu kau. Sabar. Kita harus sampai pada konklusi dulu. Saya tunggu buktikan kalau Tuhan kami yang pernah nuzul menjadi manusia mati dibunuh oleh orang Romawi. Kau kan saya kasih waktu teman-teman, kita sepakat kasih waktu dia 3 jam untuk ngoceh, 3 jam, jangan ada yang bicara, untuk membuktikan bahwa yang dipantek di atas tiang salib itu adalah Tuhan kita, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Tuhannya Ismail. Silakan. Sebagai orang dewasa dalam berdebat, ya, sebagai orang yang lain dewasa, diam, kita selesaikan satu-satu sampai kita dapat konklusi. Tunjukkan datanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Zuma sama Bang Billy, ya. Sifat ada sama. Kalau merujuk sifat yang sama berarti Allah. Bukan itu begitu. Sama ketika Allah disematkan kepada 99 nama. Silakan Anda jelaskan tadi apa yang ditanyakan Bang Zuma. Silakan. Ya, silakan kau buktikan ke kita 3 jam waktumu membuktikan bahwa Tuhan kami nih, Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam nuzul menjadi bayi dan mati dibunuh oleh orang Roma. Silakan. 3 jam untuk waktumu. Silakan. Dari sekarang, yang lain diam. Itu topik yang lain, ya. Kita masih pada topik ini sehingga tadi Eli menjelaskan. Sabar. Kita belum selesai. Saya ingin dapat konklusi dari Zuma untuk mengakui setidak-tidaknya bahwa Sisi Allah itu adalah Hasem. Itu dulu diakui. Enggak, kita tidak akan kemana-mana. Waktumu 3 jam, silakan. Ngoceh sampai robek mulutmu, silakan. Nggak apa-apa, tapi Anda harus mengakui dulu. Anda tadi kan berargumen atau bernarasi bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan Yahudi. Nah, ketika kita minta penjelasan dari seorang Yahudi, ya, yaitu Bang Eli, ini dia berkata bahwa Hasem itu adalah proper name. Ketika saya bertanya kepada Zuma, apakah Allah itu adalah Hasem? Ini sama-sama nama. Sehingga ketika nama itu bisa sama, Anda berkata bahwa Allah itu adalah sama dengan Hasem, berarti di dalam syahadat Anda bisa mengganti nama Allah itu dengan, itu logikanya. Nggak usah saya di-mute lah. Mute itu inilah kalau ilmu nggak kuat ini, gini nih, playing victim. Enggak. Zuma jawab dulu. Kalau tidak ngaku kalah atau mengakui bahwa Tuhan Islam bukanlah Hasem, melainkan Allah. Jujurlah. Di sini kita jujur, nggak usah nipu-nipu. Jujurlah Zuma. Apakah Tuhanmu itu Hasem? Jadi Anda yang tidak paham, saya bantu jelaskan supaya mudah. Zuma itu dia ngerti Islam. Dalam syahadat itu konteksnya diperintahkan kita nasya. Nasya bil makna tidak bisa menggantikan. Sabar dulu, nggak usah ditanggapi Pak Dokter, nggak usah. Kalau itu proper name atau bukan? Pak Dokter, dulu Pak, biar aja dulu dia. Kita kasih kesempatan membuktikan apa yang ditanyakan tadi Bang Zuma supaya biar jalan diskusi. Ada guna, jawabannya bahlul, malu saya dengarnya.
Malu. Tapi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Anda semua kan tidak bisa menjawab. Kamu jelaskan Tidak tadi ada. apa yang di pertengahan tadi, Bang Suma. Dengar ya. Kamu jelaskan Ini aja. secara Mana sih kamu- logika. Dengar, secara logika, tadi kita sudah ikuti perdebatan ini. Seorang Yahudi sudah berkata bahwa orang Yahudi percaya Tuhan yang dipercaya oleh sejak zaman Adam, yaitu kitab Kejadian. Sejak zaman Adam itu disebut dengan proper Tunjukkan name. aja dalil, bukan di sini kasih Tadi panjang kan sudah dalil, kita dalil, buka. dalil. Dalilnya tadi kan sudah kita buka. Saya kalau disuruh dengar Zuma ngomong 3 jam saya bisa dengar. Ini bahlul. Congor aja nggak ada data. Ya, Coba kalau ini ngomong coba dikasih 3 hari data, itu bisa saya coba dengar. dikasih data seperti saya tadi memberikan 2 data. Nggak ada Ayo. data. Betul. Ya, Kasih data, jadi ayo. kalau nggak ada Gini, data, gini, ini bicara apa, coba? nggak usah banyak data. Tadi kita udah buka data Kejadian 4 ayat 26. Namanya kalau nggak Kejadian pakai 4 data ayat berarti 26 nggak tadi. Alkitabiah. Kalau nggak Alkitabiah Congoria namanya. Kejadian 24 ayat 26 itu. Dengar. Ini ketahuan kalau Anda itu sudah kejang-kejang. Kamu nggak punya data. Sabar dulu, teman-teman. Data yang kita bawa Sabar tadi dulu. Kejadian 4 ayat 26. Jangan dulu teman-teman, satu-satu dulu, satu-satu biar kita dapat gitu loh. Silakan, silakan Timothy, tunjukkan data. Kalau enggak saya Ya, kecilin lagi. pertama saya bukan Timothy ya saya Ekat Prawira yang sudah sering ini gaplok si Suma ini, dia udah tahu tuh. Ya, yang kedua, data yang tadi kita bawa sudah dibuka oleh Bang Eli tadi ya. Kejadian 4 ayat 26 yang berkata bahwa nama, bahkan Bang Eli tuh dia sudah memastikan bahwa Sabar, saya potong dulu. Pertama kau bilang Nggak ada Yahweh, jawaban. setelah dibuka Hasem, kau lari lagi ke Hasem. oke, nggak apa-apa, tidak masalah. Anda mau bilang Hasem, Yahweh, terus terserah, macam roller tidak coaster. apa-apa. Kecilin aja. Mungkin dikecilin aja, nggak ada gunanya. Biar saya Kecilin jawab. aja dia. Ya, kau diam ya, Timothy. Nggak guna dia Timothy. Mau disuruh bicara. Timothy Zuma dengarkan kasih kalau- waktu 3 jam lari orang semua. Ya. Timothy, kau diam, kau dengarkan saya berbicara. Saya tidak minta panjang-panjang ya. Mau ngomong. Saya cuman minta Ini gurumu mau Dengar ngomong. dulu, kau. Kamu diam. Anda mengakui bahwa Kamu Allah diam. adalah Hasem. Kamu diam. Timothy udah Kamu diam, diam. Timothy gantian lu ngerti kata Gantian ya, apa? Timothy Saya ya. bukan Timothy. Kenapa Kamu sih? diam. Terserah, Kau ambil siapapun nama, buku, terserah, yang ambil penting lu diam. kertas, biar gurumu menjelaskan. Dengarkan. Jawab ya. Kemudian dengar. Ketika saudara-saudara Yudaism praktisi Torah menyebut nama Tuhan yang suci itu dengan sebutan Hashem, kamu muncul kemudian membandingkan antara Yod He Vav He. Kalau saya melihat dari bahasa kami, bahasa Arab, bahasa kitab suci kami, Yod He Vav He bisa kami maknai Yahuwahu. Ilmumu tidak sampai ke situ. Yahuwahu itu adalah wahai, duhai, hai, engkau yang adalah engkau, dia yang adalah dia. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia yang ahad. Paham sampai situ? Jadi merujuk kepada saya gimana sih? Iya, tunggu. Kamu nggak bisa kemudian sabar. Kamu tidak bisa kemudian hanya gegara Yod He Vav He dengan Allah. Kau mengatakan Tuhan itu berbeda. Enggak. Saya minta Anda mengakuinya. Anda tadi setuju nggak sama si Eli? Saya sudah mengatakan kalau yang Anda maksud Yod He Vav He, Adonai, Elohenu atau apapun itu, kalau dia merujuk kepada sembahan Abraham, Ismail, Isa, apapun gelar yang kau sebutkan kepada dia, maka dia adalah Tuhanku. Oh, jadi Anda mengakui sekarang ya? Oke, kita kunci jawabannya Oke. ya. Terus? Kalau begitu, Allah Giliran itu kau, giliran adalah kau. Yahweh. Kenapa? Yahweh. Allah Gila adalah kau. Yahweh. Memang kau gila kau. Memang kau stres. Cakwe. Stres memang kau. Jawab. Apakah Allah adalah Hasem? Jawab. Kalau yang dimaksud Hasem itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub, yes. Begini. Oh, Apa? jadi Allah Gantian. adalah Hasem. Oke ya. Apa? Balopo, gantian Balopo. Biar kita selesai. Saya hanya ingin Anda mengakui bahwa Allah Alah ya, gantian. Silakan Bang Billy, Silakan akhi. Ya, jadi IHWH, Yod He Vav He itu adalah akronim sebenarnya, singkatan dari Haya Ove Wei Ye. Apa itu artinya? Subhanallah. Yes.
Jadi Apa? dia Ngerti? Kau ngerti Haya? Ngerti? Nggak apa-apa. Tadi kan saya Kenapa Islam ini nyolong kitab Yahudi ya? Islam nyolong Yes. Ya. Silakan Ahi, lanjut. saya tanya sama Saya- Bang Eli dulu nih. Saya, he was dia yang dulu. Allahu Hole, dia Akbar, yang Masya sekarang. Allah. Yihye, dia yang akan datang itu. Begini, Yes. Bang Eli, Hashem itu adalah proper name. Nama saya bukan Eli itu Elia Miron, bukan. Nama saya Billy. Billy. Oh ya. Billy. Oke, Bang Billy, apakah Hashem adalah proper name? Ya, Itu betul. lagi yang ditanya sudah dijelaskan tadi. kau ini. Zuma, saya tanya Zuma, Timothy. sabar Zuma. Apakah Allah itu adalah proper name? Aduh. Saya bukan Yudaism. Timothy dengar dulu Timothy, kasih waktu saya sebentar. Aku Timothy, belum selesai Timothy. ngomong. Jadi gitu ya. Timothy. Jadi Diam dulu lah. ya, Palopo. Jadi Hai Hopewi, dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang nggak akan datang. Artinya Tuhan itu pencipta langit dan bumi ini adalah kekal, ya. Mantap. Nah, jadi Tuhan itu tidak memiliki pribadi ya guys. Jadi teman-teman Kristen ini sering salah menempatkan bahasa di dalam memahami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya 3 pribadi. Coba kalian ketik di dalam Gini, nggak usah sampai belum selesai. Diam dulu. Di dalam bahasa Indonesia yang benar KBBI, kamu ketik pribadi itu hanya disematkan kepada manusia, pribadi manusia. Jadi Tuhan itu ya makhluk. Jadi Tuhan itu tidak berpribadi. Misalnya Tuhan itu 3 pribadi di dalam satu. Apa itu 3 pribadi dalam satu? Gak ada Tuhan pencipta langit dan bumi ini hanya kita bisa pahami lewat sifat-sifatnya. Ketika disebut El Elyon yang maha tinggi, El Gibor perkasa, ya Allah yang perkasa. Roeh gembala, Afinu Syabasyamai, Bapa kami yang di surga, itu adalah semua nama-nama yang merujuk pada sifat-sifat Tuhan. Tuhan disebut Syekhina yang merupakan bentuk feminim. Kenapa? Karena dia menaungi, melindungi anak-anaknya, itu manusia ini ya, dalam artian gitu, memberi makan kepada manusia. Itulah seorang ibu menjaga anaknya, seperti itulah Tuhan juga menjaga umatnya manusia. Begitu Tuhan tidak pernah berbentuk fisik untuk dipahami. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah berbentuk fisik untuk dipahami, tapi sifat-sifatnya yang merupakan sifat-sifat dia yang terwakili lewat nama-nama. Lanjut. Ya, itu Pak Billy, saya bisa debat Anda itu, tapi itu bukan topik kita. Ya. Topik kita tadi Anda sudah mengakui bahwa Hashem itu adalah proper name, dan proper name itulah sesembahan daripada umat Yahudi. Ya. Nah, apakah itu sama dengan sesembahan dari umat Islam? Itu yang saya minta penjelasan atau jawaban kunci daripada Zuma. Kalau dia sepakat bahwa Hashem itu adalah Allah, ya, berarti konsekuensinya adalah dia mengakui bahwa Tuhan dari Yahudi itu adalah Tuhannya. Gitu. Oke, kamu diam, kamu diam. Nah, itu konsekuensinya. Kamu diam. Pertama, saya ingin diskusi ringan. Diam. Saya ingin diskusi ringan, tanya jawab ringan dengan Akhi Billy. Akhi, saya membacakan ayat suci Al-Quran. Tolong, ini kita berbicara mengenai akidah, keimanan kita di hadapan Tuhan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran saya mengatakan gini, Akhi. Qul huwallahu ahad. Wahai manusia, wahai Nabi Muhammad, katakanlah Tuhan pencipta langit dan bumi itu ahad. Setuju? Setuju. Masya Allah. Allahus samad. Tuhan yang esa ini adalah tempat meminta segala sesuatu. Setuju? Betul sekali. Lam yalida wa lam yulada. Tuhan yang kami sebut Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setuju? Betul, setuju. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu apapun yang setara dengan dia. Setuju? Betul, setuju sekali itu. Akidah dan Tuhan kami satu. Nah, coba kamu bisa nggak? Coba kau dengan Akhi Billy, kau jual Tuhanmu yang bernama Yesus itu ke Akhi Billy. Silakan, saya mau nyimak. Billy, setujukah kalau Tuhan kita itu lahir? Coba. Bil, setujukah kalau Tuhan kita itu ditampar, diludahin, ditelanjangin dan digantung oleh orang Roma? Coba tanya. Wah, nggak bisa. Tanya. Mungkin. Ayo Bil, jangan malu-malu Bil. Tanya.
tanya. Saya coba saya tanya Billy sedikit ya. Coba setuju nggak Tuhan kita diludahin? Gini, coba. Enggak, karena Tuhan nggak bisa diludahin. Bagaimana mau ludahin orang para tua-tua aja mendengar 10 perintah Tuhan, mereka mati, mereka nyawanya keluar dari tubuh mereka. Ayo jual Tuhanmu Timothy, kita mau lihat. Ayo Timothy. Ayo. Begini ya, itu kalau benarkah Tuhan kita kalau dilempar batu kepalanya benjol? Coba tanya gitu. Saya coba pengen kita semua di sini dapat konklusi bahwa Tuhannya agama Islam adalah Tuhannya. Ini sepakat nggak? Tuhannya disembunyikan. Perhatian teman-teman Kristen di Indonesia, perhatikan, lihat Tuhan kalian tidak laku dijual di depan Yahudi. Lihat. Enggak, bukan soal laku tidak laku. Lihat. Nggak bisa. Benarkah Tuhan kita Bil? Benarkah Tuhan kita Bil? Kalau dia puasa, dia lapar. Coba jual Tuhanmu, coba kita mau lihat. Ya, ayo. Puasa kan buat manusia pada bulan ke-4, bulan ke-5, 7 dan 10. Ayo. Benarkah jadi Tuhan kita begini berotot? Ya, memang teman-teman yang nggak paham Alkitab itu nggak paham kalau firman menjadi manusia. Coba Alitia tanya saudara Billy, mumpung beliau ada di sini. Akhi Bil, benarkah Tuhan kita pernah jadi bayi? Coba. Namanya orang Yahudi. Supaya kita dapat orang Yahudi yang meyakini Yesus itu Mesias. Enggak kayak anak-anak, karena Tuhanmu itu tidak masuk akal. Enggak, begini kita selesaikan satu supaya kita lanjut ya. Sudah. Mau kau larikan kemanapun, Tuhan kami adalah Tuhan yang ahad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Qul huwallahu ahad. Sama, Tuhan kami sama, titik. Yang aneh itu Tuhanmu yang bernama Yesus itu dulu kau perjuangkan. Nih, mumpung ada orang Yahudi nih, praktisi Torah. Kau coba uraikan Tuhanmu. Silakan. Kalau teman-teman Kristen begini, Tuhan kita 3 pribadi. Pribadi itu nggak bisa disamakan pada Tuhan. Enggak. Billy, nggak usah ini. Kita tadi membahas nama, proper name ya. Karena Anda tadi mengakui bahwa Hasem adalah proper name. Itu Anda sudah kunci di situ kan. Nah, sekarang saya tanya kepada Zuma, apakah Tuhan Zuma itu adalah Hasem? Zuma jawab aja apa enggak? Saya kasih kamu analogi sederhana ya, terkait dengan jawab saja Zuma. Dengar. Bertanya terus dari tadi giliran naikin ke atas nggak bisa jawab. Saya tanya. Oke, sebuah pisang dipegang oleh seseorang. Lalu orang bule ditanya, apa ini? Banana. Itu apakah nama untuk orang bule? Nama atau gelar? Ya, kalau nama ini kutanya dulu. Itu ini nama atau gelar? Kutanya dulu samamu. Bagi orang bule pisang, banana itu nama atau gelar? Anda mau samakan proper name Tuhan dengan pisang? Apalagi samakan Tuhan dengan manusia tuh Yul. Lu yang nggak boleh. Ini nama aja. Ini analogi. Tolong di mute. Di mute dulu orang yang tidak punya otak ini. Di mute. Kalau berbicara mengenai nama, Bung, orang bule mengatakan nama benda ini adalah banana. Orang Indonesia mengatakan nama benda ini adalah pisang. Apakah pisang menurut bule, menurut Indonesia beda? Jawab. Padahal mereka masing-masing pegang nama. Yang satu namanya adalah banana, yang satu namanya adalah pisang. Apakah objeknya beda? Sama. Jadi apakah beda? Berkata bahwa beda atau sama? Allah. Iya, beda atau sama? Kutanya dulu, beda atau sama? Oke, sama. Sama. Jadi Allah dan Hasim adalah sama. Jawab dulu. Sama. Jadi Hasim adalah Allah gitu. Ya, tadi analoginya gimana? Ya, jawab saja lewat mulutmu. Tadi analoginya apa? Keluar dari mulutmu dulu, jawab. Iya, betul. Dari tadi udah dibilang loh, dari tadi nggak denger aja kamu tuh. Dia belum dengar saya bacakan ayatnya. Diam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Dan aku Tuhan tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Tuh, Al-Qur'an saya mengatakan. Allah datang kepada kaumnya Nabi Musa, memperkenalkan dirinya dengan sebutan yang demikian, Hasem, karena di situ adalah penganut bahasa Ibrani. Oke ya?
Ini sebenarnya sudah tuntas antara Bukan Tuhan kami, tidak. antara Tuhan kami dan Tuhan kamu sekarang yang bermasalah. Sekarang Apakah Tuhanmu Tuhannya jadi kau Abraham, mengakui Ishak dan itu Yakub? Gini Suma. Apakah Akui Tuhannya saja. Abraham, Ishak dan Yakub Nggak, pernah menjadi kamu bayi? ini kan dari tadi jungkir balik untuk menjawab pertanyaan yang Jawab. simpel dari saya aja, susahnya minta Jawab. ampun gitu loh. Menjawab pertanyaan saya Yang yang dikirim simpel pakai ini bahasa saja kamu penjajahannya, gagal. Yesus. Oke, Kamu kita jawab. balik keadaan. Teman-teman, Sekarang kita balik kita keadaan. jawab. Kalau Anda mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Bani Israel itu beda, oke. Oke, baik, enggak apa-apa. Sekarang giliran Tuhanmu. Enggak. Jadi kau ngaku kalah nih. Diam. Ngaku kalah. Ya, saya ngaku kalah. Sekarang giliranmu. Tuhanmu Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Ayo. Akhi Billy. Tuhan, jadi begini. Yohanes 1 pada mulanya adalah Firman itu Jadi bersama-sama Zuma, dengan Theos, dan akui Theos dulu, itu akui adalah dulu. Firman Zuma. itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Akhi Billy, apakah Ini itu kamu Tuhan kena kita? gaplok sampai habis-habisan Gitu ini, Zuma. caranya. Ini digaplok habis-habisan. Roma Dengar. 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit menjadi Tuhan. Ahibili, apakah ini adalah Tuhan Hasem? Gitu caranya. Sebagaimana Ini saya Zuma ini menguraikan dia- Al-Ikhlas. Dia masuk keluar dari mulut singa masuk mulut buaya nih. Udah kau sekarang kau gini tanya aja Zuma. dulu. Silakan. Sekarang kamu akui Tuhanmu dulu. sekarang. Gini, Giliran Tuhanmu sekarang kita uji. Zuma, Giliran saya Tuhanmu pamit. Yesus sekarang kita uji. Giliran Tuhanmu sekarang. Tuhan karangan barat. Silakan. Akui dulu. Namanya Yesus, silakan. Akui dulu. Ya, akui dulu sekarang. Oke. Apa? Saya Apa? tahu sekarang bahwa Apa? Tuhan Yahudi berbeda dengan Tuhan Islam. Akui. Oke. Udah dijelasin. Tuhannya tadi, udah umat dijelasin. Islam Diam, dan dengar, saya akui. Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi beda penyebutan. Silakan. Sekarang giliranmu. Oke, enggak. Gitu. Sekarang giliranmu. Kita step by step. Ya sekarang giliranmu, Tuhanmu Yesus. Iya, santai. Yesus sekarang. Tenang. Timothy, Coba utang ikat motor, dulu bayar itu. dulu utang ya, motor. Gini ya. Jadi semua mengakui bahwa Tuhan Yahudi kau tunjukkan Sudah sekarang Yesus, silakan. Oke, udah diakui, kita kunci nih. Kita kunci ya. Kita kunci. Udah silakan Ya. Yesus, silakan Yesus. Oke, silakan. kita kunci ya. Oke. Kalau begitu bagaimana? Udah tunjukkan aja Datangnya dulu, Yesus itu Ibrahim. sudah. Dari mana datangnya Ibrahim? Dari mana datangnya? Gini deh. Ya, Coba gini deh. Gini. Sudah dijelasin berkali-kali. Coba. Ini satu ini. Dijelasin Tuhannya Yesus Tuhanmu sama enggak yang disembah dengan Ibrahim? Ya makanya gini teman-teman. Lanjut. Sabar teman-teman. Gini. Ahibili dulu. Ya coba gini teman-teman. Ya, apakah mungkin kita cari dalam perjanjian baru mungkin saja Yesus itu Yahweh. Aku nggak mau sebut Hashem. Mungkin aja Yesus itu Yahweh. Tapi kita buktikan dulu apakah Yesus pernah bergelar Aviat, ya, Peleoets, penasihat ajaib. Kita cari dalam perjanjian baru Yesus penasihat ajaib. Ketik kalian semua yang dibawa, ketik dalam Alkitab yang ada di HP ya. Yesus penasihat ajaib tidak ditemukan. Yesus El Gibor tidak pernah ditemukan. Yesus Bapa yang kekal tidak ditemukan. Yesus Pangeran Damai Syar Shalom tidak ditemukan. Jadi Yesus itu mau bergelar apa yang bisa disandingkan sama dengan Yesus yang bisa equal dengan Hashem. Apakah Yesus pernah bergelar itu? Coba. Bang Billy, sekarang Ya. saya mau nanya Anda. Anda tadi berkata bahwa Tuhan tidak datang dalam bentuk fisik ya. Tunggu, saya kasih dalil. Jangan kemana-mana dulu, selesaikan Tidak, dulu sabar. Yesusmu. Ini saya lagi Sabar bicara dulu, Zuma. itu dulu coba. Kau udah tadi ngaku Ya, kalah. selesaikan dulu Yesusmu Zuma itu. sudah ngaku kalah, sabar. Kau diam dulu sebentar. Biar saya tanya dulu si Billy. Billy Sekarang coba Yesus jelaskan Daniel 5 ayat 5. giliranmu Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mana? Kita Jangan tidak kau lari dari pertanyaan. Tadi Jangan kau lari, klaimnya Billy. Dengar, kau Billy. ikuti Zuma, Paulus diam saja. yang Ini, licik dalilnya. itu. Klaimnya Billy tadi. Jangan Nih, kau klaimnya ikuti Billy. dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Jangan kau ikuti itu. Sekarang tugasmu jelaskan kalau Tuhan yang Dibesarin. disembah Abraham, Ishak, Yakub Dibesarin. adalah Yesus. Silakan. Kalau po Ya, Billy,
Oke, kita nggak usah nanggapi ocehannya si Suma ya. Dia udah Tolong dibesarkan. Jelaskan Daniel 5 ayat 5 ketika Anda berkata bahwa Tuhan ini tidak nih, coba soal nih ya. Enlo demut haguf ve'enego. Artinya apa? Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani. Ya, tidak ada. Tuh. Oke. Bukan Daniel 5 ayat 5. Enggak ada. Lord naruh alas kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun gitu. Oke. Bukan Daniel 5 ayat 5, Billy. Yesus mana? Kapan dibahas Yesus? Billy dulu. Cuma enggak. Di sini sudah mau masuk sholat Jumat. Aku mau dengar. Di sini sudah mau sholat Jumat. Aku mau dengar. Aku mau dengar Yesus itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Billy, tolong buka Daniel 5 ayat 5. Jangan-jangan dia tidak punya Tuhan. Jangan diladeni, Ahi. Jangan diladeni. Kita jangan mau dikibulin. Dia ini pengikut Paulus. Licik. Yesus sekarang, giliranmu sekarang. Giliranmu buktikan Yesus adalah sembahan Abraham. Silakan. Kita tidak lari dari pertanyaan. Tadi Billy buka sebuah topik. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betapa liciknya orang ini. Liciknya orang ini. Akui dulu katanya. Kalau Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi beda. Saya sudah katakan sebutan beda, sifat-sifatnya sama, hakikatnya sama. Dah selesai. Sekarang giliranmu Yesus. Zuma. Yesus sekarang Yesus. Ini kan bukan anak-anak. Yesus. Yesus kau jelaskan sekarang. Maka itu aku minta di mana ada Yesus bergelar itu El Gibor, Shalom, apa itu di mana itu? Ayo. Tadi yang Anda bawa, ayo. Anda berkata bahwa dia tidak menyerupai apa ayat yang tadi Anda bawa. Ayo. Sekarang saya minta Anda buka dan jelaskan. Yesus mana Yesus? Yesus tidak laku. Fokus dulu. Yesus tidak laku. Yesus tidak layak dibahas bersanding dengan Tuhan kami. Yesus tidak layak disandingkan dengan Tuhan kami, makanya Anda malu membahasnya di sini. Saya membahas tentang Tuhanku di hadapan praktisi Taurat. Saya membahas Tuhanku dengan percaya diri Tuhanku Samawati wal Ard, pencipta langit dan bumi. Giliran Tuhanmu Yesus tidak laku. Kamu nggak pede menjual Yesus di sini. Kamu tidak pede membawa Yesusmu di sini. Gini Bang Pelopor, kalau dia tidak mau menjawab, lempar aja ke neraka. Kamu tidak bisa, kamu tidak percaya diri membawa Tuhanmu. Tadi kan Bang Billy mengatakan bahwa malu punya Tuhan bernama Yesus. Tidak bisa disandingkan dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak bisa diskusi dia. Malu membahas Yesus di hadapan praktisi Torah. Malu membahas Yesus di hadapan orang Yahudi. Sebentar, bukan. Saya bukan kejang-kejang. Saya cuma kasihan. Kalau di hadapan Islam, Yesus Tuhan. Giliran kita uji kelayakan apakah Tuhanmu Yesus layak dituhankan oleh seluruh umat manusia, ternyata gugur. Makanya Tuhanmu itu jangan kau bungkus Tuhanmu itu dengan kata Allah. Jangan kau bungkus buku yang menjual Yesus itu dengan sebutan Alkitab. Jangan bawa pulang ke Belanda bukumu itu, bawa pulang. Tuhanmu bawa pulang ke Barat, jangan bawa di sini. Gagal Tuhanmu, nggak layak uni, apa nggak layak uji Tuhan kau itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman. Yang penting saya sudah puas. Seorang Kristen, dua orang Kristen, laki perempuan tak berdaya membawa Tuhannya di hadapan Tuhan kami, Yahudi dan Islam. Allahu Akbar. Oke, host masuk kembali. Terima kasih. Selamat siang. Silakan ditanyakan kepada Bang Billy sebagai. Ya, silakan. Apakah sama Tuhan Kristen dengan Tuhannya Bang Billy? Silakan. Oke, begini ya. Kalau saya boleh menanggapi tentang ketuhanan, orang Yahudi dan
Kristen, ya, pertama-tama kita garis bawahi percaya bahwa Allah itu adalah echad atau satu. Maka ketika kita percaya bahwa Allah itu adalah echad dan satu, maka kita harus melihat kata dasar satu itu apa. Satu, kalau disebut satu itu adalah satu, jadi tidak terdiri dari beberapa unsur. Berbicara dengan satu, itu ada beberapa unsur. Bisa, contoh, Anda itu satu, tetapi terdiri dari beberapa Jawabannya sih, unsur. pertanyaannya simpel, Pak. Apakah Jadi, Tuhan satu sama dengan itu Tuhannya tidak Yahudi? berbicara, bentar. Nanti bantah, nanti kalau saya menarasi, nanti bantah, berikan aku waktu. Jadi ketika Anda mengatakan satu itu apa dulu? Kalau Anda sebut satu unsur, berarti satu unsur itu adalah mayat, jasad. Itu Gini, dulu. poinnya ditanyakin aja apakah sama gitu loh. Mumpung Bang Billy ada di sini, susah beliau nih jadwalnya. Silakan. Ya. Itu aja pertanyaannya. Ini Oke, saya mau pengen tahu apa maksud Anda tentangnya echad itu. Coba jelaskan kepada saya, apa pengertianmu tentang Allah yang echad itu? Jelaskan Ya, nanti pembahasan selanjutnya. Ini ditanya dulu Bang Billy. Itu dasarnya dulu. Anda paham nggak arti echad itu satu itu? Paham nggak? Kalau Pak, jangan-jangan ini Kristen ini nggak punya Tuhan dia. Ini bukan. Oke, saya jawab ya. Ini Kristen. Saya jawab. Ya dulu. Saya jawab. Silakan. Saya jawab. Echad ve'en yahid, tuh jawabannya. Paham nggak? Iya, jelaskan echad itu apa? Apa artinya? Echad ve'en yahid, tuh. Oke. Echad kalau kita melihat ke dalam KB itu adalah satu, betul? Betul nggak? Betul tuh yo. Selamat siang. Jawab dulu satu, betul nggak? Hatu ama kiamat. Kalian suka bohong, kalian udah saya perhatikan bohong kalian semua. Enggak, kita gini bro. Kalau Anda mengatakan Allah itu adalah echad, maka kita harus tahu kata saat echad itu apa. Tunggal satu. Apalagi? Oke. Contoh yang tunggal itu apa? Satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Bukan artinya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Contoh yang tunggal itu apa? Berikan contoh yang tunggal itu apa? Tunggu dulu, Yul. Sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? Ketika kita masuk ke situ, kita harus tahu dasarnya dulu. Itu nanti setelah kita tahu dasarnya. Bisa banyak cerita, gak usah banyak jualan kecap. Mau kau maknai ahad itu seperti apapun, yang pasti Yesusmu itu lolos uji nggak untuk menjadi Rabbus Samawati wal Ardh, Tuhan semesta alam. Inilah itu kalian itu tidak pernah mengerti arti kata echad yang satu itu. Atau echad itu bukan satu, echad itu tunggal. Tunggal artinya tak, kalau satu masih bisa dua, masih bisa tiga, masih bisa dibagi dua, masih bisa dibagi-bagi. Tunggal. Tunggal. Berikan tunggal contoh itu yang tak tunggal itu berbilang. sama saya. Berikan contoh yang tunggal tunggal itu sama tak saya. berbilang. Oke, bukan pribadi, tapi hakikat. Paham? Berikan contoh yang tunggal itu. Berikan contoh. Tuhan yang ahad itu bukan makhluk. Paham? Dia adalah Khalik, sumber segala-galanya. Itu kan mengklaim doang, tapi berikan contoh, berikan contohnya. Apa contohnya? Contohnya, kamu mau tanya Yohanes 5 nomor 37. Kata Tuhan, kata Yesus, Tuhan yang mengutusnya itu tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat nggak? Bukan masalah dilihat, ini contoh yang tunggal ini dulu. Kita Tuhan yang ahad ke echad dulu. Tuhan yang ahad itu tidak bisa dilihat. Sekarang Yesus bisa dilihat nggak? Bisa, tidak bisa dilihat, tapi dia itu tunggal apa? Jamar. Kutanya lagi sama Tuhan yang ahad itu menurut Yesus tidak bisa dilihat.
Matius, Yohanes 5 nomor 37. Jelaskan dulu sama saya, Tuhan yang echad itu apa menurutmu? Tidak bisa dilihat. Sekarang menurut Yesus, itu menurut Yesus tidak bisa dilihat. Yang ahad itu tidak bisa dilihat. Yesusmu yang kau sembah itu bisa dilihat atau tidak? Begini. Kalau Anda berbicara tentang echad satu, berarti Anda bukan Anda satu. tahu arti echad Bukan itu. satu. Kau belajar Tuhan itu tunggal. Kalau satu nanti kau larikan kedua, Contoh yang tunggal ketiga. itu apa? Contoh yang tunggal itu apa? Tunggal itu berdiri sendiri. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada yang serupa dengannya. Tunggal, tak ada yang serupa dengannya. Tunggal, satu-satunya dia. Itu kan klaim doang. Itu dalil, kucuk. Itu klaim. Itu dalil, pengerok. Begini ya. Kembalikan Kalau lagi Anda Bang tidak Suma memberikan, Nah sekarang Yesus mengatakan penjelasan tentang yang kata ahad echad itu, yang berarti echad Anda itu hanya adalah pintar tunggal, mengkait doang. di mana tunggalnya dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Sekarang Yesus bisa dilihat kagak? Bisa dilihat. Berarti dia bukan yang tunggal itu. Berarti bukanlah Yesus yang tunggal itu. Kalau dia bisa dilihat, Bisa dilihat. bukan yang Buktinya kemarin tunggal kan ada fotonya suruh potong rambut. Oke, Begini belajar ya, lagi. Belajar lagi. Jadi PR-mu di sini, saudara, Cari saudara tahu ya, dulu ya kata aduhu. satu echad itu apa PR-mu dulu. di sini Saya adalah sarankan apakah samamu. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub menyembah Yesus? Itu PR-mu. Silakan. Begini, kalau Anda mau pengen tahu Kau arti bawa kata keliling echad, seluruh gereja, ya. ke pintu gereja. Selamat pagi, selamat Berikan siang Pak contoh Pendeta. echad itu Saya mau apa? bertanya Pak Pendeta, apakah Yesus itu yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub? Aduh, Tolong jawab kepada saya Pak kualitas Pendeta. APK begini, Kalau dari apalagi gereja ketuanya satu ke begini. gereja Aduh, satu para kau tidak bisa kalinya temukan ini. jawabannya. Kalau Hah? Kau ke laut kualitas saja. orang ketua APK begini, tidak mampu menjelaskan kata echad. Pertanyaannya yang sedang dibahas dari tadi, dari tadi yang kita bahas itu tentang sembahan Abraham. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yesus? Itu yang sedang kita bahas. Oke. Kalau Anda dia sudah tidak bisa oke menjawab teman-teman, tentang kata dengarkan, echad, dia sudah saya oke akan teman-teman, mengikuti tapi kemauanmu. lihat apa yang dijelaskan. Silakan. Oke. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan tentang kata echad, maka saya akan merujuk kepada apakah sama lihat. Yahweh dengan Allah SWT. Coba lihat. Kalau kita melihat yang sedang Anda bahas ini apa? Yang ingin kita bahas itu Yesus, Tuhanmu dengan Tuhan kami. Apakah Yesus adalah sembahan Abraham, Ismail, Ishak, Yakub? Itu. Silakan. Oke. Pertama-tama Allah yang dikenal oleh Bani Israel itu adalah Yahweh, yang dimana hakikat dari Yahweh atau Tuhan itu adalah roh. Sembunyikan aja terus Yesusmu itu, sembunyikan Yesusmu. Itu jenis makanan apa itu? Jenis makanan apa itu? Cakwe. Bentar. Oke. Yang ngaco balau agak kita harus melihat hakikat dasarnya itu nanti kita apa? tampilkan. Roh apa zat? Yahweh-nya nanti kita tampilkan Yahweh-nya. Nggak penting, nggak mampu otakmu Oke, sebenarnya. sabar dulu teman-teman. Satu-satu kita sapa dulu ini. Sapa dulu Yosua. Selamat siang. Yosua. Waduh, merah ini Yosua ya. Merah ya signal ya. Betulin dulu ya. Lanjut. Oke. Waktu saya sekarang ya. Pertama-tama kita harus melihat Allah hakikat orang Israel dan Kristen itu adalah roh. Itu yang pertama. Jadi atasnya apa? Woi, itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Hashem. Ngarang nih. Kamu kalau nggak nyambung itu apa sih Anda? Oke, saya tanya sama kamu sekarang. Dia kan Tuhannya Yahweh. Yahweh kan Yahweh ya. Jangan kenapa saya tanya sama kamu sekarang. Hakikat Allah orang Yahudi itu apa? Jawab. Kamu ditanya apa? 72 hakikat. 72 hakikat. Dia disebut El Elyon, El Gibor, Ahyat, Ser Shalom, Peleo X. Nanya banyak. apa, jawabnya apa? Kasihan kamu ini, aduh. Ya, bro, kalau Anda
ya belajar kerangka pemikiran itu mulai dari dasar dulu ya. Soalnya tadi Anda dari dasar dulu baru Anda maju ke depan kalau dasarnya yang benar. Iya. Itu Jelaskan kerangka dulu itu pemikiran Tuhanmu tadi Yahweh. udah cacat. Iya, biar cacat. Akui dulu ya. Tadi Anda mengakui Tuhanmu Yahweh. Oke. Silakan lanjut. Oke. Yang saya tanya di sini sama kalian, jelaskan kepada saya hakikat dari Tuhan Yahudi itu apa? Jelaskan. Bukan Tuhannya Yahudi yang dipertanyakan, Tuhanmu ini. Oke. Iya, itu besarkan dulu Pak Pelepo. Besarkan dulu, izin dulu Pak Pelepo. Hakikat dari ketuhanan orang Yahudi, maka kita akan merujuk ke ketuhanan kekristenan. Jadi kita pelan-pelan, bro. Sabar. Apakah ini Tuhanmu Yahweh? Nah ini kan kalau ada dalilnya begini kan mengolok-olok kan. Ada dalilnya. Kualitas kalian kan teruji di sini loh. Ditunjukin Tuhannya. Malas aku batu. Ini cuma di sini ketua api. Mana ada kualitas dia bisa berdiskusi dengan baik. Kalau Anda berdiskusi dengan baik, silakan kita diskusi dengan baik. Jangan mengolok-olok orang. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk kalian tadi ini itu, punya kualitas dan di tengah-tengah narasi yang baik. Itu berdiri seekor anak domba seperti kalian di sini hanya pintar mengolok-olok. Ini kalian diajari Juma, ini yang kau ajari Juma sama mereka. Sampai mereka tidak bisa berdiskusi dengan baik. Dibacakan dalil ayatnya loh. Begini. Ayat dalil ada. Kita hitung coba. Belajar menghitung. Matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parah sekali kalian ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, apalagi di sini ada ketua api. Karena itu mempermalukan loh. Organisasi kalian itu kalian mempermalukan di sini. Ini dalilnya loh. Masa kalau kalian begini? Ini saya tanya itu sama kalian hakikat kealahan orang Yahudi itu apa, tapi kalian nggak bisa menjawab. Ya aduh kita dikasih dulu. Silakan Bang Billy. Silakan. Hakikat Allah Israel lah yang gampang ya. Hakikat Hashem, karena orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Hashem karena dilarang untuk menyebut nama dia dalam perintah ketiga Lotisai sama Hashem Ekolai Shaf, nggak boleh menyebut nama itu dengan sembarangan. Nah, jadi kita menyebutnya Hashem. Jadi Hashem itu hakikatnya ialah banyak ya, yang bisa kita pahami dari sifat-sifatnya dia. Dia disebut Afinu Syabah Syamaim, Bapa kami yang di surga. Dia disebut Ro'eh, gembala. Apa sih gembala itu? Dia menuntun domba-dombanya, menjaga dari serigala-serigala, memberi makan. Nah itu. Terus dia disebut yang Syekhina, yang merupakan bentuk karakter feminim, seperti ibu menjaga anak-anaknya. Demikian juga Tuhan menjaga umat manusia dengan memberikan segala keperluannya. Itulah sifat-sifat esensi atau hakikat Tuhan yang bisa kita pahami. Bukan physically, karena Tuhan itu bukan manusia. Hashem ve'enguf ve'enoguf. Jadi Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani. Gak bisa. Tuhan gak begitu. Tuhan itu bukanlah sebuah materi yang kita bisa urai dan kita pahami. Tuhan itu sesuatu yang tidak kita bisa pahami lewat fisik. Gak ada dia. Karena dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja. Di dalam kitab Keluaran, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa wujud pun tidak ada. Begitu. Jadi Tuhan bukanlah seperti makhluk, bukanlah materi, tapi sifat yang kita bisa pahami. Begitu. Oke, saya tanggapi. Yang Anda jelaskan itu bukan pertanyaan saya, itu bukan jawabannya. Kenapa? Yang saya tanya itu adalah hakikat, bukan sifat. Kamu nggak tahu hakikat ya? Kamu nggak tahu hakikat. Hakikat itu artinya esensi. Coba kamu baca. Aduh Tuhan. Belajar dulu bahasa Indonesia yang benar. Belajar bahasa Indonesia yang benar. Buka sekarang KBBI. Hakikat adalah apa di situ? Esensi. Intisari, dasar. Itu adalah hakikat inti. Esensi. Aduh Tuhan, lu aja kagak ngerti apa yang lu ngomongin. Hakikat itu adalah apa? Esensi. Esensi bahasa Inggris. Esensi kalian nggak nyambung ya kalau diskusi ya. Bener-bener kacau. Nggak nyambung kalau diskusi. Weh, Bung, hakikat bukan itu intisari artinya. Apa intisari? Apa hakikat intisari? Dari mana kamu? Pokoknya bungkus saja itu. Intisari itu yang saya minum tiap malam minggu. Saya malam minggu minum intisari enak. Nah, jadi kalau kalian nggak paham tentang hakikat, jujur aja. Jadi daripada kalian di sini mengatakan saya
organisasi API, ketua API tapi tidak tahu dasar kata hakikat, memalukan kalian ini. Astaga, hakikat itu apa? Apa kamu hakikat apa? Oke, saya jelaskan. Itu tadi hakikat tadi intisari yang dijual tuh di tukang jamu. Oke. Kalian diam. Saya jelaskan. Ayo, jadi hakikat itu adalah inti atau dasar. Dasar apa? Itu adalah hakikat. Nah, kalau kita menyambungkan ya tentang kealahan, ketuhanan, apa hakikat Tuhan, apa inti Tuhan dari ketuhanan itu? Dasar apa? Ini orang ini yang kan mantap, jangan dipotong-potong lah. Tadi kalau kalian bernarasi saya yang menghargai loh. Ya, kamu nggak menyentuh apa yang kamu paparkan tentang hakikat itu. Oke, bagian mana yang narasi saya yang tidak menyentuh bagian mana? Jelaskan. Iya, lu ngomong intisari, intinya apa? Inti Tuhan itu apa bagimu? Hakikat Tuhan itu apa bagimu? Tadi kan saya sudah jelaskan hakikat Tuhan, intisari Tuhan tadi ada 76 itu yang saya mau jelaskan, tapi dia potong-potong, dia bilang tadi. Dari tadi lu ngomong intisari, vodka, apa segala macam. Paham nggak? Hakikat itu kepastian yang nggak pernah berubah. Itu sifat dari Allah. Hakikat nggak akan bisa berubah, kepastian, kebenaran. Kenapa Anda lari ke intisari apa? Gimana sih Anda? Jadi Allah atau Yahweh yang dikenal oleh Bani Israel itu hakikatnya adalah roh. Yahweh nggak ada orang Israel menyebut nama Tuhannya Yahweh, nggak ada. Ngarang ah. Nah, Ben, belajar lagi ya kalian di sini belajar lagi ya tentang orang Yahudi ya. Oke, bukain ini saya kami besarin biar kamu tahu nih nama Tuhan di dalam ini ya, di dalam Torah nih. Ya, silakan. Ya, di dalam ke Imamat aja lah, Imamat yang gampang, Imamat 14 ayat 11 nih. Tunggu bentar. Ini kan kamu nanyain nama Tuhannya Israel siapa? Ya kamu bilang Yahweh ya. Kita lihat. Ya. Ayat 11, 10, ini 10, ini 11. Ya. Ini ya. Veotam livne. Bill, suruh baca dulu dia. Ya, baca. Imamat berapa, Bro? Imamat itu ditampilkan, baca. Imamat berapa? Ya ini baca dulu coba. Ya, Imamat berapa? 14. Ayat 9. Ayat 11 baca. 9 pas 11. 11. Baca dulu ini cepat sebelum kau buka Google Translate. Oke. Wehemit hakohen. Oke. Terus ini yang baca nih. Itu yang saya baca tadi ya? Ya yang ini dulu baca coba. Yang saya baca tadi dulu. Tadi saya baca ini dulu bukan? Baca coba, kalau bisa baca kan bisa gampang, coba baca. Wetam. Salah, veotam. Itu bro ya, itu bunyinya di titik 2 itu Ini veotam bukan vetam, bukan veotam, nih ada yud di atas. Ya, oke. Veotam. Terus itu mem depannya. Terus ya, lipne, lipat mana ada lipat ya, lipene baca latinnya dia baca lipne, bukan ada lipne karena ini nggak ada dagesnya. Anda saya mengikuti Anda Pak, Anda mengikuti saya. Ya salah kamu, lipene nggak ada karena ini vavnya nggak ada dagesnya. Itu bunyi satu titik itu apa, bunyi apa itu? Yang apa? mana ini? Iya, titik 1 itu huruf vokal itu. Li. I kan? Li. Terus Lamet L tambah I berapa? I kan? Li kan? Oh, iya li betul. Terus ini Lipe, iya kan? P. Ya, terus. Iya kan? Ya, Lipene. Nah, betul, bukan lipene, lifne, karena ini nggak ada dagesnya di tengah. Mana V di situ? Mana ada V di situ? Pred lu. Ya ampun, ini nggak ada dagesnya. Kalau ada dagesnya baru dibaca P.
Mana liftnya di situ? Nggak ada liftnya di situ. Ini. Itu bunyi P itu lipene. Iya, kalau ada dagesnya di tengah baru dibaca sebagai P. Pret lu. Anda belajar dulu huruf vokal ya. Lifne. Terus ini apa? Ini apa ini? Nggak perlu. Kamu ada tadi liftnya apa? Ini Liftnya apa nggak ini? ada liftnya di situ. Nah, ini apa ini? Yahweh. Nah, kita lihat terjemahannya ya, bener nggak? Ayat 11 ya. Nih. Mana nih? Oke, lifne artinya di hadapan ya. Nih. Bukan liftnya. Iya. Sekarang kita lihat ya. A wave surface before. Baca Ibrani aja kurang. Kamu salah, itu nggak ada dagesnya. Kamu ini gimana sih baca? Kamu sama saya jelas hebatan saya lah Ibrani saya hari-hari. Bacamu aja nggak jelas, huruf vokal. Kamu huruf abjad kamu nggak bisa bedakan. Bunyinya apa? Ya udah. Oke. Sekarang ini apa? Kita buktikan ini yang paling Yahweh. Kita lihat benar nggak Yahweh? Kalau kamu benar Yahweh kayak saya sembah kamu. Benar saya sembah. Silakan. Nih. Jadi liftnya artinya di hadapan apa ini? Baca. Di hadapan apa ini? Baca. Itu Hasem. Betul, bukan Yahweh ya. Itu dasar di mana? Oke. Lanjut teman-teman. Bentar. Saya juga pakai data, jangan Anda juga pakai data. Saya di sini juga data kok.